Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 1 penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran 3. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada tanggal 15 Desember 1891. Ayo mencoba. Latihan kebugaran jasmani. Nah, sebelum kalian melakukan olahraga, entah olahraga apapun itu, kalian harus melakukan pemanasan, teman-teman. Nah, untuk merenggangkan atau merefleksikan otot-otot kalian agar tidak kaget, agar tidak terjadi kekeraman. Yang pertama, latihan kekuatan otot lengan. Nah, dengan pull up atau push up. Lalu latihan kekuatan otot perut. Lalu ada loncat tegak dan lompat ke depan. Lari cepat atau bisa kita sebut dengan sprint. Lari jarak sedang. Push up dan sit up adalah gerakan yang cukup berat, teman-teman. Oleh karena itu, terdapat sedikit perbedaan gerakan push up dan sit up bagi siswa laki-laki dan siswa perempuan. Amati gambar berikut. Nah, di sini nanti kita akan membahas perbedaan sit up perempuan dan sit up laki-laki, push up perempuan dan push up laki-laki. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini ketika push up, laki-laki itu perempuan itu bertumpu pada lutut dan tangan. Sedangkan laki-laki, nah, pada kaki bagian ujung sini dengan tangan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah perbedaan antara sit up dan pull up laki-laki dan perempuan. Loncat tegak atau vertical jump. Berdoalah dahulu sebelum memulai kegiatan. Lakukan peregangan dan pemanasan sebelum melakukan kegiatan inti untuk menghindari cedera, kram, dan lain sebagainya. Lalu pada halaman 25 ada beberapa pertanyaan, teman-teman. Apakah kamu berhasil mencapai jumlah yang ditentukan saat melakukan push up dan sit up? Nah, biasanya guru olahraga kalian itu menentukan jumlah, teman-teman. Kalian harus push up sebanyak 10 kali atau mungkin 15 kali. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya untuk halaman 25 ini bisa kalian jawab ketika kalian sudah melaksanakan push up dan pull up. Tapi tidak apa-apa, di sini Kak Wafik akan memberi contoh. Nah, misalnya, saya belum berhasil melakukannya. Jelaskan alasannya karena saya belum terbiasa melakukan olahraga tersebut. Apa kesulitan yang kamu hadapi saat melakukan push up, pull up, dan lain sebagainya tadi? Otot-otot dan pernafasan saya belum sepenuhnya mampu melakukan olahraga tersebut. karena olahraga tersebut baru bagi saya dan saya belum terbiasa melakukannya.
Bagaimana rencanamu ke depan untuk meningkatkan kebugaran tubuh? Saya akan rajin berlatih dengan melakukan olahraga tersebut di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Bagaimana variasi permainan yang dapat dikembangkan oleh permainan atau pemanasan push up, pull up, dan lain sebagainya? Nah, di sini saya tulis semuanya. Ketika kalian ingin menulis salah satu juga tidak apa-apa. Namun ini sebaiknya kalian tulis semuanya, teman-teman ya. Push up, nah sebaiknya dikembangkan lagi agar lebih mudah. Pull up dikembangkan lagi dengan cara pull up satu tangan misalnya. Tapi ini sangat sulit ya teman-teman, pull up satu tangan dan lain sebagainya. Mungkin ketika kalian sudah terbiasa itu akan menjadi mudah ya. Ayo berdiskusi pada halaman 26. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang listrik mengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan tersebut. Amati kembali jawabanmu. Pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan bacaan. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Nah, ini paragraf 1, 2. Lalu paragraf selanjutnya dan juga kesimpulan atau pesan yang ditulis dalam bacaan kemarin ya. Ini bacaannya ada pada halaman sebelumnya teman-teman. Halaman pertama kalau nggak salah ya. Pada pembelajaran pertama, kalian kemarin kan sudah mempelajari tentang sejarah arus listrik. Ya, pada halaman pertama. Namun ketika kalian menjawab pertanyaan tadi, di sini ada beberapa aturan atau ciri-ciri. Jadi, jawablah pertanyaan berikut untuk memastikan isi tulisanmu pada diagram sesuai. Telah sesuai apa belum ya? Yang pertama, apakah tulisan di paragraf pertama telah memenuhi kriteria berikut? Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis, ada penjelasan apa sih arus listrik itu, manfaat arus listrik bagi kehidupan manusia itu apa, dan lain sebagainya. Jadi pada halaman 26 itu kita tidak asal menjawab teman-teman. Jadi kita ada kriteria ini. Nah, saya akan membantu menjawab untuk halaman 26. Misalnya saja seperti ini. Topik masalah pada paragraf pertama adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Lalu kalian bisa tulis paragraf 2-nya di sini teman-teman. Arus listrik adalah gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Dan perjalanan arus listrik adalah dari generator di pusat pembangkit listrik lalu disalurkan melalui kabel-kabel menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk. Paragraf ketiga, saat tiba di rumah warga atau di rumah penduduk, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, rangkaian kabel ini biasanya ada di atap rumah ya. Di dinding rumah juga bisa untuk saklar atau colokan. Saklar dan colokan ini dan ya teman-teman, kalian bisa menambah huruf D. Maaf Kak Wafik di sini salah ketik, ini dan. Manfaat arus listrik untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik. Misalnya kalian membutuhkan televisi untuk melihat TV. Nah, itu kan membutuhkan listrik, teman-teman. Kipas angin juga, lampu juga. Nah, itu semuanya membutuhkan listrik. Untuk paragraf keempat, kesimpulan atau pendapat pribadi penulis tersebut. Listrik berperan penting bagi manusia. Kita harus menggunakan listrik dengan bijaksana, teman-teman. Tidak boleh boros ya, teman-teman. Jadi kita harus memakai dengan seperlunya saja. Sebenarnya pada paragraf
kemarin itu ada 5 ya teman-teman. Namun di sini Kak Wafik tulis 4 saja ya. Mungkin ketika kalian ingin menambahkan juga tidak apa-apa. Teks eksplanasi ilmiah. Apa sih teks eksplanasi ilmiah itu? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelasan, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang telah dijelaskan. Nah, teks eksplanasi ilmiah itu seperti penemuan arus listrik yang kalian pelajari pada halaman 1 kemarin. Itu termasuk teks eksplanasi ilmiah, teman-teman. Sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo kita lakukan. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Nah, ini bisa kalian buat bersama teman kalian atau mungkin bersama orang tua kalian. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik berpesan ketika kalian ingin membuat suatu rangkaian seri atau mungkin rangkaian lampu dan lain sebagainya, kalian harus didampingi dengan orang tua ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan listrik dan lain sebagainya, sangat mengkhawatirkan. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan menghasilkan kualitas cahaya yang berbeda. Gambar rancangan lampu seri sederhana. Nah, ini bisa kalian gambar pada kotak halaman 28 yang paling bawah itu ya. Kalian bisa menggambar seperti ini. Ini ada lampu, ada baterai, ada kabel, dan juga ada saklar atau on off-nya. Cermati pernyataan berikut. Apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? Nah, ini bisa kalian jawab ketika kalian sudah melakukan percobaan tadi, sudah melakukan rancangan lampu seri sederhana. Laporan kegiatan percobaan. Nah, percobaannya adalah membuat rangkaian lampu seri sederhana. Tujuannya untuk mengetahui proses terjadinya arus listrik. Alat-alat yang digunakan tadi ada baterai, bolam atau bola lampu, saklar, kabel, gunting, kardus, dan juga lakban. Nah, untuk kardus ini kalian bisa menggunakan kardus atau mungkin triplek ya. Langkah kerja. Nah, seperti ini. Memotong kabel sesuai ukuran yang diperlukan, menghubungkan kabel dengan bohlam atau bola lampu, saklar, dan baterai yang diletakkan di atas kardus. Rangkaian seri siap digunakan. Nah, di sini Kak Wafik tulis lengkap ya. Ketika menurut kalian terlalu banyak tulisannya, kalian bisa menyingkatnya sendiri. Kesimpulan, setelah kalian melakukan percobaan, ada kesimpulan.
Pada rangkaian seri, lampu-lampu diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Nah, kamu akan membuat rangkaian lampu paralel pada pertemuan berikutnya. Kamu dapat membuat satu kelompok kecil, diskusikan pembagian tugas secara adil. Nah, ini bisa kalian lakukan sendiri. Setelah itu, ada percobaan membuat rangkaian listrik paralel, teman-teman. Bahan yang diperlukan apa saja, alatnya apa saja. Saya akan memperbesar agar tulisannya lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini hampir sama seperti rangkaian seri ya, teman-teman. Hanya ada beberapa perbedaan antara lampu seri sederhana dengan paralel. Nantinya saya akan membahas. Saya usahakan. Ini ada pada halaman 31, teman-teman. Lalu alat yang digunakan gunting dan cutter, atau mungkin kalian bisa pilih salah satu. Kak, saya ingin gunting saja. Tidak apa-apa. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, apa yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari teknik push up, sit up, teks eksplanasi, dan rangkaian listrik seri. Ini rangkaian ya, teman-teman. Kak Wafik salah ketik, mungkin kalian bisa membenarkan sendiri. Rangkaian. Apakah kamu telah bersikap tertib dan disiplin saat melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana? Iya, bagaimana rencana perbaikan sikapmu? Saya akan lebih belajar dengan giat lagi. Saya akan berusaha untuk menjadi anak yang disiplin, rajin, dan lain sebagainya. Misalnya saja seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.